Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali oleh anugerahnya. Saya dan juga saudara disapa Tuhan melalui kebenaran firman-Nya di dalam program Bagaimana. Saudara, di dalam kitab Tesalonika yang kita rindu bahas bersama-sama pada saat hari ini. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui hidup jemaat di Tesalonika, kita diajak untuk belajar bagaimana menjalani hidup kekristenan kita, untuk bertumbuh menjadi seorang murid Kristus yang sejati, yang hidup berbalik dari cara hidup yang lama, dari natur berdosa kita, yang sungguh-sungguh hidup melayani Allah, bahkan dengan tekun menantikan kedatangannya pada kali yang kedua. Saudara, jemaat Tesalonika diingatkan bahwa hidup di tengah-tengah dunia ini adalah kehidupan yang dramatis dan tak terduga. Ada begitu banyak peristiwa dan kejadian yang menegangkan, yang menakutkan, yang tiba-tiba bisa terjadi. Dan itu bisa dialami oleh siapapun termasuk saudara dan saya. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana menjalani kehidupan kita di masa sulit ini? Jemaat di Tesalonika mengalami masa-masa sulit, penuh penganiayaan dan penderitaan, tetapi mereka bersuka cita ketika Injil mereka terima. Saudara, bagaimana kita menerapkan firman Allah ini di dalam doa Paulus? Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, karena jemaat semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Saudara, hal yang kita bisa pelajari, jalan hidup dengan penuh syukur. Saudara, mengucap syukur di dalam ekspresi nyanyian pujian syukur kita, di dalam nyata nyanyian rohani yang keluar dari hati dan mulut kata, tapi juga menyatakan syukur lewat doa-doa kita, baik doa secara pribadi dan juga doa komunitas bersama-sama. Saudara, ada alasan untuk bersyukur, yaitu saudara, hal yang paling menjadi dasar Paulus bersyukur dan juga jemaat di Tesalonika adalah anugerah keselamatan, di mana berita Injil yang telah diterima jemaat dalam situasi yang tidak mudah dan penuh tantangan. Jemaat punya relasi hidup di dalam Kristus, iman yang bekerja dalam perbuatan, kasih yang nyata dalam persekutuan orang-orang percaya untuk saling mengasihi dan menguatkan di masa sulit, bahkan bisa mengasihi orang lain, bahkan hidup di dalam pengharapan yang kuat di dalam masa penderitaan. Dan di ayat yang keempat, bersyukur karena jemaat telah dipilih karena dikasihi oleh Allah berdasarkan anugerahnya. Saudara, dalam perenungan menjadi tantangan saudara dan saya. Adakah hati saya, adakah hati saudara sudah bersyukur? Sekali lagi, kesadaran anugerah karya penebusan Kristus itu menjadi dasar Paulus bersyukur, menjadi dasar jemaat di Tesalonika bersyukur. Bagaimana dengan saudara? Harusnya saya dan saudara pun bersyukur, dan alasan bersyukur kita yang paling besar adalah keselamatan yang sudah menebus kita, membebaskan kita dari murka Allah. Dan itu menjadi dasar dari ucapan-ucapan syukur dari berkat-berkat Tuhan yang lainnya. Di masa sulit ini terbukti, selain keselamatan kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memberi jalan keluar di masa sulit. Tuhan masih mempertahankan iman kita, ketekunan kita, kasih kita, pengharapan kita. Biarlah kesalehan kita dibangun di dalam nyanyian syukur dan juga dibangun di dalam doa yang penuh syukur. Mari saudara, ketika saudara dan saya menjadi murid Kristus yang sejati, menjadi umat pilihannya, nyatakan syukur saudara dan saya dengan ucapan bibir. Nyatakan ucapan syukur saudara di dalam hati kita lewat doa pribadi dan juga lewat doa komunitas. Mari saudara, bersyukur melalui nyanyian rohani, bersyukur dengan ibadah kita yang tekun, bersyukur juga dengan persembahan-persembahan kita, dengan tenaga, dengan pelayanan waktu kita, bahkan dengan harta kita. Biarlah hidup kita yang sulit ini dijalani dengan penuh ucapan syukur. Karena ini adalah rahasia kekuatan dan kemenangan jemaat di Tesalonika, dan juga rahasia kekuatan kemenangan Paulus. Namun juga ini menjadi rahasia kekuatan dan kemenangan kita di dalam dunia yang tak terduga dan penuh dramatis. Sudahkah saudara dan saya terus bersyukur? Karena keselamatan menjadi berkat terbesar kita, mendasari semua ucapan syukur yang lainnya. Amin. Tuhan memberkati. Bimbinglah kami Tuhan
untuk terus bersyukur di masa sulit ini. Menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh menyatakan nyanyian pujian syukur, doa-doa kami, bahkan bersyukur di dalam kesalehan hidup ibadah, dalam pelayanan dan juga persembahan kami. Dalam nama Yesus, amin.